Malam itu datanglah anak-anak muda mau menyusup masuk ke dalam. Ketika mereka sedang berada di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW, Nabi buka pintu. Itulah yang disebutkan, Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, bagian depannya kami buat tembok. Wa min khalfihim sadda, bagian belakangnya tembok. Tembok depan, tembok belakang, siapa yang bisa ganggu? Fa aghshaynahum, kami tutup mata mereka. Fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Mereka seperti patung di depan rumah Nabi terpukau. Nabi keluar, Nabi ambil pasir, Nabi lemparkan ke atas, jatuh pasir itu ke kepala mereka. Begitu mereka tarik, kok ada pasir? Nabi sudah berlari. Saya cuma mau ngasih tahu saya nggak gundul. Itu Sahabat itu kemana-mana pakai peci kan karena dia gundul. Enggak. Wah, bukan Muhammad SAW. Siapa ini? Sayyidina Ali. Bangunkan Ali. Waktu itu umur Sayyidina Ali, jarak usia antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali 30 tahun. Nabi mendapat wahyu umur 40 tahun. Berdakwah di kota Makkah 13 tahun. Jika waktu hijrah umur Nabi 53 tahun, berapakah umur Sayyidina Ali waktu malam itu? Mestinya soal ujian CPNS itu begitu. Jadi ada matematiknya, ada sejarahnya. Ini saya waktu tes dulu, Tono, Tini, dan Toni jaga warnet. Tini bekerja di waktu pagi, Tono di waktu malam. Tono dan Tini tidak mau kerjasama karena pernah pacaran. Mereka belum move on. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerjasama? Apa ini? Kita jauh-jauh belajar hadis ke Maroko, tesnya Tono, Tini, dan Toni. Maka malam itu umur Sayyidina Ali 23 tahun. Anak baru selesai S1, sedang ganteng-gantengnya, umur 23 tahun. Mana Muhammad? Aku nggak tahu, kata Sayyidina Ali. Apa pelajaran dari sini? Yang menemani di atas gunung Abu Bakar, tapi yang menggantikan di tempat tidur Sayyidina Ali. Yang menemani naik ke bukit sahabat dekat, tapi untuk menggantikan di tempat tidur saudara sepupu. Mana yang paling besar resikonya? Di tempat tidur atau di atas gunung? Kalau kamu jadi pemimpin, resiko terbesar, tersulit, kasih ke keluarga. Tapi kalau agak ringan, beri ke teman. Gitu. Sekarang orang dibalik. Yang resiko mati, kasih ke teman. Yang enak-enak, kasih ke keluarga. Cerita sunnah, poligami. Ini sunnah itu ini. Cerdasnya Nabi tidak langsung pergi. Bagaimana? Transit dulu di atas. Berapa malam? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Berapa lama Nabi transit di Jabal Sur? 3 malam. Bapak Ibu nanti kalau umrah minta bawakan ke Jabal Sur. Naik ke atas, sampai ke atas mau masuk ke pintu gua. Gua itu adalah lubang di tengah batu. Ini ada batu, ada lubang, itu gua. Soalnya di Jakarta banyak sekali gua. Kan gua udah ngomong sama lu. Bukan gua itu yang ku maksud. Gua ini gelap, belum pernah dimasuki orang. Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq menahan Nabi. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, jangan masuk. Kenapa? Biar aku dulu yang masuk ke dalam.
Mana tahu ada singa sedang menunggu mangsa. Mana tahu ada ular berbisa di dalamnya Rasulullah. Biarkan aku masuk. Karena kalau engkau yang masuk, engkau meninggal. Wahyu tidak tersebar ke alam semesta. Kalau aku masuk, yang bersedih hanya anak istriku saja. Masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam. Dia yakinkan semua bersih. Barulah masuk Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan kalau yang dengan Nabi malam itu bukan Abu Bakar, tapi Abdul Somad. Apa kata Abdul Somad? Ya Rasulullah, silakan masuk. Kan ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kalau aku saya pengawal. Satpol PP aja nggak ada. Jadi jangan cemburu kalau nama dia disebut Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Sekarang ada orang yang mencaci maki Abu Bakar. Ada orang mencaci maki Abu Bakar? Ada. Dia katakan Abu Bakar merampas kekuasaan. Tiap habis sholat subuh dimaki Abu Bakar dengan Umar. Masjid Darussalam, kota wisata, mau membuktikan bahwa masjid ini bukan jamaah yang mencaci maki Abu Bakar, maka ditulislah Abu Bakar di atas. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, kata jamaah, saya sangka itu bacaannya Qul huwallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada lobang di situ. Di dalam gua itu ada lobang, duduk Abu Bakar di atas lobang itu. Kakinya selonjoran ke depan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tengkuknya ke paha Abu Bakar. Abu Bakar meletakkan pundaknya ke dinding batu. Menduduki lobang yang ada di samping. Duduk. Tengah malam lelah habis naik ke atas. Tiba-tiba Nabi yang sedang tertidur di pangku ini terjaga karena menetes air dari atas tepat di pipi Nabi. Nabi terjaga. Air apa nih Abu Bakar? Gak mungkin embun. Di dalam gua batu, air apa ini? Kata Abu Bakar, air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Binatang berbisa menyengat dari dalam lubang. Kakinya tidak dia gerakkan, bisa ditahannya kakinya. Tangannya tidak dia gerakkan, bisa dia tahan. Satu yang tak bisa dia tahan, air matanya saking sakitnya. Sampaikah pengorbanan kita untuk Muhammad SAW seperti itu? Sanggupkah kita berkorban nyawa? Enggak. Oleh sebab itu pengorbanan kita ini belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru nahan kencing aja udah pucat. Bagaimana dia menahan sakitnya itu? Siapa yang pernah disengat kalajengking? Siapa yang pernah digigit kelabang? Siapa yang pernah digigit ular piton? Maka merasakan sakitnya ketika bisa itu masuk ke dalam darah, menyatu, menyembur, dia akan menyerang jantung. Sakitnya luar biasa. Saya pernah digigit kelabang di kaki, sakitnya luar biasa. Itulah yang dirasa. Bagi yang ingin merasakan perasaan Abu Bakar pulang dari sini, beli satu skorpion, gigitkan, baru lo kau rasakan. Jadi kalau nanya, kenapa mas hijrah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ngantar makanan ke atas siapa? Dari kota Makkah naik ke atas, makanannya dibawa oleh Asma. Kira-kira kalau Asma laki-laki apa perempuan? Perempuan. Itulah mengapa banyak perempuan sekarang ingin naik ke Jabal Sur waktu umroh. Tapi nggak naik sampai ke atas untuk foto-foto aja. Alhamdulillah guys, sudah sampai di Jabal Sur.
Disinilah Nabi hijrah dulu. Semua kita mendapatkan pelajaran dari hijrah. Dan yang membawa makanan ini adalah Asma, seorang perempuan yang luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, and share. Biar dimuliakan Allah SWT. Ini berita hiruk pikuk di kota Makkah harus sampai ke atas. Siapa yang menyampaikan berita ini? Sedang dipoto. Siapa yang menyampaikan berita ini? Abdullah, anak Abu Bakar. Abdullah malam-malam tidur di atas. Menjelang pagi turun ke Makkah. Siang dengar berita. Apa pelajaran dari sini? Orang Islam mesti update dan upgrade berita. Jangan sampai ketinggalan berita. Berita naik ke atas. Malam-malam sampaikan, wahai Rasulullah, tadi berita-berita berkecamuk di Makkah, isu-isu gini yang membuli-buli si anu. Di bawah ada penjaga. Kalau ada naik musuh ke atas, kasih tanda-tanda. Yang menjaga di bawah itu namanya Amir bin Fuhairah. Yang menemani di atas Abu Bakar. Yang menjaga di bawah Amir bin Fuhairah. Yang membawa makanan Asma. Yang membawa berita Abdullah. Yang menjadi guide penunjuk jalan Ibnu Uraiqid. Apa namanya ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Job description. Anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 hari 3 malam. Ahad malam Senin mereka pun bertolak menuju Yathrib. Jalannya tidak jalan biasa, tapi ditempuh jalan luar biasa. Yang ngerti jalan luar biasa itu namanya Ibnu Uraiqid, agamanya musyrik non muslim. Sepakat semua ahli sirah sejarah bahwa penunjuk jalan itu non muslim. Apa pelajaran dari sini? Boleh berteman dengan non muslim, boleh pakai jasa non muslim selama tidak membahayakan agama. Siapa bilang Nabi Muhammad SAW itu ini beda agama, pancung kepalanya? Tidak begitu. Ente baca buku sejarah nulis siapa? Nabi panas terik, naik onta 8 hari 8 malam, sampai di tengah jalan haus, air minum tidak ada, bertemu dengan tempat ternak kambing. Akhirnya panggil penjaga ternak. Hai cowboy, ko sapi, boy anak, cowboy anak penjaga sapi. Sini sebentar. Ya, tradisi orang musyrik dulu, jahiliyah, boleh minta air susu. Apa pelajaran dari sini? Sepelit-pelitnya orang jahiliyah pasti ngasih susu. Jadi kalau ngasih air putih itu pelit sekali. Ustadz penceramah tidak boleh dikasih air gula. Karena kalau dikasih air gula, lehernya panas. Pita suara dikasih gula cepat rusak. Makanya banyak ustadz belum tua suara udah hilang. Apa kabar? Tidak boleh kasih air gula. Artinya apa? Pengurus masjid Darussalam ngerti itu. Maka dikasih air putih. Ustadz banyak duduk. Pagi tadi duduk di Az-Zikra. Selesai itu duduk lagi di Fajrus Salam. Selesai itu duduk lagi di Darussalam. Nanti duduk lagi. Sore duduk, malam duduk. Kalau banyak duduk minum gula, kena ginjal. Maka untuk ustadz dikasih air putih. Ini untuk menghilangkan fitnah-fitnah. Mereka lanjutkan lagi perjalanan. Lanjut perjalanan. Tiba-tiba dari kejauhan nampak debu naik ke atas. Kalau debu gurun pasir naik ke atas, itu berarti ada orang mengejar dari belakang dengan kuda yang sangat kencang. Naik kuda. Wah, anak-anak muda yang biasa naik kuda tahu itu bagaimana rasanya. Ustadz Somad kan kami lihat naik kuda, foto aja. Kuda kencang. Tiba-tiba begitu sudah mendekat, Nabi naik onta, sudah mendekat ke Nabi, ujung kaki kuda itu terperosok ke dalam pasir, jatuh
berguling bergelinding, jatuh dia. Seumur hidup dia tidak pernah jatuh dari kuda, karena dia adalah pembunuh bayaran, namanya Suraqah bin Malik. Jatuh dia. Lalu kemudian dia pun berderak. Apa kata dia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku belum pernah jatuh seumur hidup, Muhammad, naik kuda. Kita naik odong-odong aja jatuh. Belum pernah aku jatuh. Sekali inilah aku jatuh. Maka aku yakin bahwa kau bukan manusia biasa. Apa yang ingin kau minta dariku? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi tak minta banyak. Sembunyikan berita tentang kami, pulanglah engkau lagi ke Makkah. Pulang dia ke Makkah membawa iman. Padahal tadi dari rumah membawa kekafiran, niatnya mau membunuh Nabi, memancung kepala Nabi, mau membawa kepala Nabi, karena sudah dijanjikan 100 ekor onta. Satu onta 70 juta kali 100 ekor onta, kalikan sendiri. Nih harga kepalanya. Dari rumah mau membunuh Nabi, mau dapat duit haram, membawa kekafiran. Hidayah datang dan pulang membawa iman. Apa pelajaran dari sini? Berapa banyak orang dari rumah membawa hidayah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, tapi pulang bawa duit haram. Nanti di akhirat ketemu sama Suraqah. Suraqah senyum. Syukur kalau Suraqah pakai masker. Kalau enggak, ente dulu kan yang pulang keluar dari rumah baca doa bismillah, sampai di tempat kerja ngambil duit haram kan? Aku keluar dari rumah menyebut nama setan dan niatku mau memancung kepala Muhammad SAW, tapi aku tinggalkan 100 ekor onta karena aku melihat kebenaran. Hari ini berapa banyak orang yang salah langkah, salah berpikir, salah melihat.